Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nila Puspitasari. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang teori-teori belajar, khususnya teori kognitif, teori konstruktivisme, dan teori behavioristik. Nah, sebelum ke proses yang mendalam, kita harus tahu perbedaan ketiga teori-teori belajar tersebut. Kita lihat ya. Perbedaan teori behavioristik, kognitif, dan konstruktivis. Dari aspek tokoh, kalau behavior yaitu Pavlov, Weston, Thorndike, dan Skinner. Kalau kognitif yaitu Jean Piaget, Lev Vygotsky. Dari konstruktivis yaitu Schumann, Mary, Smorgasbord, Jenge, Bloom, dan juga Kart. Nah, dasar pemikiran, dari aspek dasar pemikiran, kalau behavior itu perubahan tingkah laku, kalau kognitif proses berpikir di balik tingkah laku, kalau konstruktivis yaitu pengetahuan dibangun secara aktif oleh siswa. Selanjutnya dari aspek kekuatan. Yang behavior, siswa difokuskan pada tujuan yang jelas sehingga dapat menanggapi secara otomatis. Contohnya, yaitu siswa mampu menjelaskan sifat-sifat zat cair, maka diharapkan siswa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang zat cair. Yang kedua yaitu teori kognitif. Penerapan teori kognitif bertujuan untuk melatih siswa agar mampu mengerjakan tugas dengan cara yang sama dan konsisten. Contoh, cara belajar siswa berbeda-beda. Mereka perlu secara rutin dilatih untuk mencapai cara umum yang tepat. Biasanya ini kalau behavior ini tuh adanya stimulus dan respon. Nah, kalau teori kognitif ini itu siswa udah memiliki pengalaman tentang belajar itu tadi, namun menggunakan teori yang dari guru. Sedangkan kalau konstruktivisme, siswa diajak untuk memahami dan menafsirkan kenyataan dan pengalaman yang berbeda supaya mereka lebih mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata. Contohnya, bila siswa dapat menyelesaikan masalah dengan berbagai cara, maka siswa akan terlatih untuk menerapkan situasi yang baru dan berbeda. Kalau konstruktivisme ini, siswa sudah memiliki pengetahuan atau pengalaman sebelumnya. Nah, terus ada pengalaman baru atau masalah baru. Nah, siswa itu bisa mengerjakan namun dengan caranya sendiri, tidak dengan cara guru. Bedanya gitu. Oke, kita next. Nah, teori belajar kognitif dulu ya. Menurut para ahli, nanti secara umum dan prinsip-prinsipnya. Menurut Wolfgang Kohler, teori Kohler didasarkan oleh penelitiannya terhadap beberapa simpanse di mana ia menggantungkan makanan di suatu tiang, kemudian di sekitarnya diletakkan balok-balok kayu. Simpanse tersebut mencoba meraih makanan tersebut dengan melompat dari balok kayu, namun simpanse tidak berhasil meraih makanan tersebut. 2. Simpanse tersebut kemudian terdiam sejenak. 3. Tak lama kemudian simpanse kembali bergerak menuju balok kayu. Simpanse tersebut menyusun balok tersebut menjadi tangga untuk meraih makanan yang digantungkan di tiang. Jadi seperti ini. Pertama itu dia, ya kan? Ini ada simpanse yang mau mencari makanan, itu ada di sekeliling makanan itu ada balok-balok kayu. Nah, setelah itu dia ini terdiam sebentar dan melihat balok-balok kayu tersebut. Lalu dia memiliki ide untuk menyusun balok-balok kayu menjadi suatu tangga. Nah, jadi dia dapat meraih makanan dengan cara menyusun balok-balok tangga tersebut. Dalam menghadapi suatu masalah akan terjadi ketidakseimbangan pada diri organisme tersebut sampai masalah tersebut diselesaikan. Gitu. Selanjutnya, menurut Jeremy Brunner,
Teori Brunner dikenal dengan free discovery learning, yang menyatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik jika pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau penambahan melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Nah, Brunner ini menyatakan bahwa peserta didik itu akan bisa mengerjakan kalau diberikan contoh terlebih dahulu oleh pendidik atau guru. Next. Teori belajar Brunner. Pengetahuan merupakan proses belajar interaktif. Orang yang belajar akan berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, sehingga perubahan yang terjadi tidak saja pada lingkungan tetapi pada orangnya. Nah, setiap orang akan meningkatkan pengetahuannya dengan menggabungkan informasi yang masuk dengan informasi yang telah dimiliki. Nah, berarti Brunner ini menyatakan bahwa seorang peserta didik itu akan menyelesaikan masalahnya dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya, seperti itu. Manfaat teori Brunner. 1. Pengetahuan yang diperoleh akan bertahan lama dan lebih mudah diingat dibanding dengan cara mendengarkan dengan ceramah. Kenapa? Karena siswanya ini aktif, kognitif ini siswanya sudah mulai aktif. Yang kedua, hasil belajar yang dapat mempunyai efek transfer yang lebih baik dari hasil belajar lainnya. 3. Dengan metode ini, nalarsi siswa akan aktif, bekerja, dan memiliki peningkatan karena siswa dituntut untuk berpikir secara bebas. Nah, ini tahap perkembangan kognitif menurut Jeremy Brunner. Itu ada 3, yaitu enaktif, ikonik, dan juga simbolik. Enaktif ini biasanya usia 0-3 tahun, memahami dunia anak melalui pengetahuan motorik, seperti kayak memasang puzzle, memasang kayak bongkar pasang, seperti itu. Ikonik yaitu pada tahun usia 4-8 tahun. Seseorang memahami objek-objek dunia melalui gambar-gambar. Kalau enaktif ini motorik, ikonik ini kata kuncinya gambar-gambar. Kalau simbolik itu sudah masuk ke simbol-simbol atau logika matematika. Biasanya usianya sudah 8 tahun lebih. Oke, kita next. Sekarang menurut tokoh Ausubel. Untuk dapat mengembangkan potensi kognitif siswa, guru diharuskan menerapkan proses belajar bermakna. Ausubel ini teorinya yaitu proses belajar bermakna. Belajar bermakna artinya apa? Artinya menyajikan materi pelajaran yang baru dengan menghubungkannya dengan konsep yang sudah ada pada kognisi siswa. Gitu. Jadi saling terkaitan dengan pengalaman atau pengetahuan yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Yang ketiga, siswa pada pendidikan dasar harus dilibatkan pada kegiatan langsung, sedangkan siswa pada pendidikan yang lebih tinggi akan lebih efektif bila guru menggunakan penjelasan, demonstrasi, atau diagram. Kita next. Langkah-langkah menerapkan belajar bermakna atau teori Ausubel. 1. Advanced Organizer, penyampaian kerangka isi materi. Kedua, progresif diferensial atau bertahap dimulai dengan konsep umum kemudian dilanjutkan dengan konsep khusus. Ketiga, consolidation atau pemantapan materi dengan pemberian banyak contoh. Keempat, integrative reconciliation atau penjelasan tentang hubungan antara materi yang telah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari siswa. Nah, secara umum kata kuncinya yaitu ini secara umum kata kunci dari proses belajar teori kognitif, yaitu kata kuncinya itu proses yang terjadi dalam akar pikiran manusia.
di mana lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses mental atau proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia.